Ini dia. Saya juga kepingin sih punya anglo. Ini juga Mas Yanto Luri saya yang nyarikan saya. Iya. Ya emang kalau nggak, Mungkin orang nggak percaya kalau saya itu dulu awalnya kambing aja punya orang Mas yang saya pelihara. Orang kuat beli rokok sampai 20.000, 30 ada. Kalau 2 bungkus kan udah 40.000 ya. Kalau mau untuk beli ramban pakan kambing nggak mau, tapi kalau mau beli rokok udah biasa. Padahal bisa misalkan saya dulu jatahnya 1 hari itu rokok 2 bungkus ya. Saya kurangi jadi 1 bungkus, yang 1 bungkus jatah untuk pakan kambing itu dulu. ini di sini juga ada kandang. Jadi di sini kandangnya sama yang di situ. Tuh. Yang tadi kita lihat pertama. Nah, itu. Ini apa ini? Ini kayaknya ada PE juga ini. Ada PE biasanya saya untuk silang. Oh gitu. Sapera. Ini PE. Kalau ini jantan. Buat pemacak aja ini ya. Iya pemacak, kalau orang punya tetangga yang mau macak biasanya mau kambing pedaging biasanya pacak. Oh, pakai PE yang ini. Oke. Kalau ini sebelah? Ini sapera juga sapi. Ini sapera. Ini jantan betina? Betina ini. Ini betina nih teman-teman. Nah, kawin. Tapi Doro Mas ya? Doro itu baru aja kawin. Kawin dengan yang mana ini? Gimana? Kawin dengan yang mana? Kawinnya dengan yang ini. Oh, kawin dengan ini. Kalau yang bapaknya yang hitam itu kan udah saya jual, soalnya menghindari kawin saudara. Oh. Makanya saya ganti ke jantan. Jadi yang hitam Betina tadi banyak itu kan satu bapak. Oh, Nah, makanya kalau satu bapak begitu mau kawin, kalau saya kawinkan sama pejantan yang dulu kan nanti malah saudara ya. Inbreeding saudara. Biasanya hasilnya kurang bagus lah. Makanya saya ganti jantan. Ini sapera juga nih. Sapera juga. Umur berapa ini? Ini sudah poel? Belum. Kalau kemarin saya belum 11 bulan. Itu baru. Ini baru aja poel, ini belum pukul lagi. Dapatnya berapa ini dulu? Dulu itu 6 juta kalau itu. Ini 6 juta. Sapera teman-teman. Ini khusus buat kambing susu. Kalau di sini kalau lagi merah sampai berapa liter paling banyak merah? 22 liter. 22 liter satu hari. Satu hari. Ini Biasanya saya kawinkan sama sapera nanti keluar betina. Keluar sapera. Wih, itu kok ada kandang juga sana? Ada. Nah, nanti kan kemarin juga saya dikasih masukan sama Mas Yanto Luri saya juga. Ini tambah pejantan yang jenis Anglo itu saya ada itu saya. Itu dia. Itu jenis Anglo sekarang emang lagi menanjak ke ngetren ini teman-teman. Saya kan baru punya 1 pejantan, nanti untuk silang-silang ke ini dia. Saya juga kepingin sih punya Anglo. Ini juga Mas Yanto Luri saya yang nyarikan saya. Iya. Ya emang kalau nggak gitu malah larinya cuman ke sapera aja. Dan emang kalau seperti yang Pak Yanto bilang kan kalau penggabungan antara Anglo, sapera, sanen dan PE emang ini gabungan dari kambing kualitas susu semua emang. Betul. Jadi ya buat inilah bukan cuman eksperimen tapi insya Allah hasilnya nggak mengecewakan ya. Dan nggak menutup kemungkinan bisa jadi tren baru ini nanti. Anglo Nubian. Ini full blood ya? Bukan F1. Oh, ini F1. Yang punya full blood Mas Yanto Luri saya. Oh, kali aja. Saya belum kuat. Kali itu cembe-cembe apa PE? Itu ada cembe PE, ada sapera juga ada. Banyak ya kambingnya. Yo dulu
saya kandang ini enggak sekali seperti itu buat sekali enggak. Saya kandangnya ini tuh, kandang awal itu tuh Mas tuh. Oh ini Kandang yang awal itu pertama. Terus bisa sampai seperti ini hasil-hasil Ya dari jual kalau cempe. kita jual cempe buat kandang lagi jadi 2 misalnya kita buat. Tapi sudah sebelum saya buat kan sudah saya sket dulu. Besok lanjutnya ke sini. Iya, jadi kalau misalkan kita bisa buatnya kandang cuma misalkan 3 plong, nerusinnya kan enak. Iya, seperti itu. Iya. Mas mungkin Mas Jarno mungkin ada masukan atau semangat motivasi buat teman-teman yang sedang ingin beternak atau yang sudah ada di posisi beternak, mungkin seperti apa? Mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman saya. Ada motivasi atau seperti apa? Enggak apa-apa. Ya Mas Jarno orangnya humoris teman-teman soalnya. Jadi kadang kita nanya itu sudah nyengir duluan. Jadi saya juga ikut ketawa ini malahan. Saya sambil ngerokok dulu. Enggak masalah. Saya malah rokok ketinggalan. Ini malah enggak. Ini malah sungkan saya nih rokok. Sudah kesini bertamu ngerepotin malah rokok dikasih. Ini juga ngapain ini malah minta-minta juga nih. Sudah, satu. Ya sudah. Nanti bayarannya tak kurangin loh kamu. Jadi gimana? Kalau sambil ngerokok biasanya enteng. Yang jelas itu kalau beternak itu asal kita tahu ilmunya pasti tidak akan rugi Mas. Betul. Kalau kita hanya beternak kok acuan, kalau saya acuan beternak karena tuh saya dari nenek moyang saya, dari mbak saya, kakak saya memang semua memang orang peternak, tapi dengan cara yang dulu. Saya enggak pakai teknologi yang sekarang, makanya kalau piara kambing kok sampai 10 ekor sudah kewalahan, susah. Gimana cari cara makannya, gimana dan lain sebagainya, pasti yang dipikirkan itu. Ini memang kalau kayak Pak Yanto ini emang bener-bener membimbing ya? Iya betul, saya terus terang saja dibimbing Mas Yanto itu dari awal ya hampir 5 tahunan lah. Yang penting istilahnya apa ya, kita ini Telaten bener-bener ya. Iya, enggak main-main, enggak setengah-setengah. Betul, saya aja mungkin orang enggak percaya kalau saya itu dulu awalnya kambing aja punya orang Mas yang saya piara. Gaduh. Berapa ekor waktu? 3. Gaduh 3 ekor. Jantan atau betina? Betina semua. Kandang saya enggak punya satupun. Kandang itu saya pakai kandang punya kelompok tani. Saya jauh dari sini Mas. Saya setiap hari laju itu masih makan kambing pagi sore itu. Itu berapa tahun yang lalu Mas? Itu berapa tahun ya? Tahun 2016 kayaknya. Itu saya masih pinjam kandang. Berarti cukup lika-likunya cukup lumayan Jadi, juga. Setelah saya pinjam kandang di sana kambingnya beranak saya pelihara. Saya jual, saya sisakan 5 Mas. Hanya 5 lagi. Saya sisakan 5 ekor. Yang lain saya jual, saya buat kandang yang itu. Itu kambing Jawa, kambing lokal. Terus 2017 itu dikasih masukan Pak Yanto itu untuk sapera. Saya beli itu baru pejantan itu masih kecil. Jadi kalau orang bilang saya mau pelihara kambing perah, kok yang saya mau pelihara kok anaknya pejantan itu, padahal saya beli pejantannya aja baru umur 3 minggu. Kan kelihatannya enggak masuk akal. Wah kapan? Terus ceritanya bisa sampai beranak pinak ini mungkin bisa berbagi sedikit. Kalau seperti ini kebetulan kan kalau saya beranak betina pasti saya piara. Kalau beranak jantan begitu lepas sapi itu saya jual, saya belikan betina lagi walaupun lokal. Saya kan dapatnya agak gede. Kalau misalkan kambing lokal pedaging itu kan umur 5 sampai 4 bulan, saya jual, saya belikan kambing lokal lagi itu sudah dapat dorong Mas. Iya ya. Masih cepat seperti itu daripada saya piara yang jadi jantan memang itu. Hasil dari penjualan larinya juga ke modal itu lagi. Iya. Nah, itu yang jarang dipikirkan teman-teman. Jadi kadang-kadang ada orang beternak sudah ada hasil tapi hasilnya ini lari ke yang lain.
ya mungkin ya kita nggak tahu yang lain itu seperti apa, mungkin lari ke beli barang-barang yang nggak bisa berkelanjutan, malah yang ada kita beli barang kita keluar lagi uang buat nutupin barang itu tadi. Ya betul. Nah, kalau dilarikan ke modal lagi kan Pasti enggak akan bertambah dan berkembang. Jadi kalau saya kan dulu walaupun saya nggak tuh kambing, saya juga karyawan bekerja juga lah mas. Yang jelas tidak mungkin saya gaduh untuk kehidupan kan. Iya. Saya bekerja, saya kerja pulang kerja ngurus kambing. Itu saya piara kambing hanya untuk simpenan lah, tabungan, aset. Yuk sampai sekarang pun pikiran saya yang penting saya punya aset. Sekarang 30 ekor, tahun depan harus 50. Jadi setiap tahun saya harus punya target. Ini baru drill breeder teman-teman. Apa ya? Bisa kita ambil contoh dari Mas Jarno. Ya walaupun kadang obrolan kita sering ketawa-ketawa, tapi Saya apa ya? Feel-nya, ilmunya itu loh kita dapat. Ya walaupun ini juga kameramen juga enggak bikin malu sih minta rokok aja. Kita bisa inilah, bisa apa namanya? Bisa belajar dari perjalanannya Mas Jarno ini. Kita bisa belajar kalau emang beternak kambing itu kalau setengah-setengah hasilnya pun bisa setengah-setengah mas. Tapi kalau kita totalitas hasilnya juga bisa total, bisa juga kita kembangin. Dan ini bukti nyata Mas Jarno dari mitranya Pak Yanto Lurisai berawal dari gaduh 3 ekor sampai punya kambing segini banyak, dan beliau belum puas, kepingin banyak lagi. Itu mungkin bisa jadi motivasi tentunya juga khususnya buat teman-teman anak muda. Kalau beternak kambing itu bukan suatu pekerjaan yang kurang baik dalam tanda kutip, atau pekerjaan yang kotor atau jijik dan macam-macam. Kita beternak kambing itu keren kok, kalau bahasa Malang tuh boys. Jadi nggak usah gengsi-gengsi ya, mas ya. betul. Jadi jangan malu-malu untuk beternak kambing. Kalau kita selalu berpikir terus tanpa melangkah, kita belum melangkah aja sudah gagal, karena kita cuma mikir aja. Mungkin segitu dulu teman-teman video dari saya. Lagi mas. Monggo. Jadi, kalau orang tanya saya ada, mas itu kambingnya kok dikasih makan kadang ada yang beli, rugi atau tidak? Maksudnya gimana? Orang ke tempat saya tanya, itu kasih makan kambing kok beli? Kan ada yang beli saya. Iya. Dia tanya apa enggak takut rugi gitu. Tanya gitu, saya. Terus jenengan nyikapi bagaimana? Yang tanya itu perokok, jenengan perokok setiap hari itu membakari rokok itu rugi atau untung gitu. Saya hanya jawab gitu. Makanya kalau dipikir itu saya ngerokok 5 batang itu kalau saya belikan ramban itu udah 1 ikat ini loh. Dapat 1 ikat itu sudah 5 ekor kambing parek. Kenyang. Dan itu memang apa ya? Memang feel-nya seorang peternak memang seharusnya seperti itu. Jadi kita lebih memprioritaskan aset kita dulu. Iya betul. Wong ini rokokan 2.000 per batang. kali 5 10.000. 10.000 sudah dapat 1 ikat. Itu 1 5 ekor kambing sudah kenyang. Jadi segitu matangnya teman-teman perhitungan. Jadi Mas Jarno ini bukan peternak, bukan breeder yang asal gerusak-gerusuk membabi buta pokok mana enggak. Jadi memang beliau sudah menghitung matang-matang pakan yang beli, dan bahkan sampai rokoknya pun dihitung. Sama ini pelit atau gimana? Enggak, bercanda. Ya betul, saya hanya motivasi aja. Orang kuat beli rokok sampai 20.000, 30 ada. Kalau 2 bungkus kan udah 40.000 ya. Kalau mau untuk beli ramban pakan kambing nggak mau, tapi kalau mau beli rokok udah biasa. Ya, padahal bisa misalkan saya dulu jatahnya 1 hari itu rokok 2 bungkus ya. Saya kurangi jadi 1 bungkus, yang 1 bungkus jatah untuk pakan kambing itu. Dulu saya seperti itu. Sampai sekarang enggak. Sudah. Oh iya, karena kan hasil dari kambingnya juga lumayan. Ya dulu maksudnya yang dulu waktu kan Bapak Talas. Kandangnya udah sampai belakang sana. Kandangnya udah sampai ke pelosok-pelosok sana ke belakang. Jadi aduh, ini ilmu semua kita dapat dari Mas Jarno. Mudah-mudahan bermanfaat lah buat teman-teman semua yang lagi dalam tahap posisi mau melangkah ataupun yang sedang dalam posisi beternak.
jangan putus asa, konsepnya ditata matang-matang, jangan gerusak-gerusuk, diperhitungkan semuanya, diperhitungkan mulai dari waktunya, pakannya. Kalau bisa ya jangan sampai sembarangan lah kalau kita beternak kambing, karena kambing ini yang seharusnya di alam liar bisa cari makan sendiri, kita kandangkan ya tentunya kita juga punya kewajiban untuk ngasih makan. Kalau gitu sekian dulu video dari saya Jenderal Tani, sekarang lagi ada di Wonosobo di tempat Mas Jarno. Kalau suka video ini jangan lupa untuk di like, di share, di komen, tentunya juga untuk di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan Jenderal Tani selanjutnya. Kalau gitu saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.